Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, saya doakan semoga selalu sehat dan dinaungi kebahagiaan. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film berjudul Why-Him. Film yang dibintangi oleh James Franco dan si cantik Zoe Deutsch ini mengisahkan tentang perjalanan cinta pengusaha muda kaya dengan gadis biasa. Seperti apakah keseruan filmnya? Tanpa banyak cincang-keling lagi, siapkan posisi, jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Lelaki tua ini bernama Nate. Dia adalah pengusaha percetakan yang malam itu sedang merayakan pesta ulang tahun bersama keluarga dan semua pegawainya. Sebagai bagian dari kejutan untuk sang ayah, anak Nate yang bernama Scotty pun memvideo call kakak sulungnya yang bernama Stephanie. Stephanie saat ini sedang menjalani kuliah di California, sehingga ia hanya bisa meminta maaf karena tak bisa ikut merayakan pesta ulang tahun sang ayah. Di tengah percakapan, seorang lelaki asing tiba-tiba masuk ke dalam kosannya Stephanie. Meski Stephanie sempat memintanya keluar, namun lelaki asing itu malah tak peduli. Ia bahkan nekat membuka celana tepat di depan kamera handphonenya Stephanie. Nyatanya lelaki asing itu adalah kekasihnya Stephanie yang bernama Leigh. Keesokan pagi, setibanya di kantor, Nate curhat pada asistennya Lou tentang kejadian semalam. Dari penampilannya, Nate yakin jika Leigh adalah lelaki berandalan, miskin, dan tak berpendidikan. Sehingga Nate sangat takut Leigh akan membawa dampak buruk bagi Stephanie. Sebagai asisten sekaligus sahabatnya Nate, Lou seharusnya bisa lebih bijak dalam memberikan nasihat. Namun faktanya Lou malah memanas-manasi Nate. Lou mengatakan bahwa pria seperti Leigh adalah sosok pria cabul yang hanya akan merusak masa depan Stephanie, sehingga Lou meminta agar Nate segera memisahkan keduanya. Mendengar nasihat Lou, Nate pun menjadi semakin panik. Keesokan pagi, Nate memutuskan mengajak istri dan juga Scotty menghabiskan liburan Natal bersama Stephanie di California. Meski di hadapan Stephanie, Nate bersikap seakan tak ada yang salah. Namun di dalam hatinya, Nate terus memikirkan segala cara untuk bisa memisahkan Stephanie dengan lelaki berandalan seperti Leigh. Melihat jalan yang dituju Stephanie bukanlah jalan menuju hotel yang telah dipesan, Nate pun bingung dan bertanya, kemanakah Stephanie akan membawa mereka? Stephanie lalu menjelaskan, kali ini ia akan mengajak keluarganya untuk tinggal di kediaman Leigh. Selain untuk menghemat biaya, mereka juga bisa mengenal sosok Leigh lebih dekat lagi. Meski di situ Nate terus mengoceh, Stephanie tetap mengemudikan mobilnya menuju kediaman Leigh. Hingga sesampainya di sebuah rumah yang cukup bagus, Stephanie pun menghentikan mobilnya. Melihat kondisi rumah dengan fasilitas pemindaian wajah, Nate seakan tak percaya jika Leigh bisa memiliki rumah sebagus itu. Namun nyatanya, rumah itu hanyalah pos penjaga pintu masuk ke kediaman Leigh yang sesungguhnya. Honey, who is... So, he makes video games? Apps, Dad. Nate sekeluarga dibuat kagum dengan betapa mewah dan luasnya kediaman Leigh. Setelah itu mereka disambut oleh asistennya Leigh yang bernama Gustav. Sebenarnya Nate di situ mulai kagum dengan apa yang Leigh miliki. Namun ketika Leigh muncul tanpa mengenakan baju dan juga menyambut mereka dengan bahasa kotor, Nate pun kembali membenci Leigh. Demi bisa membuat Nate dan keluarganya terkesan, Leigh telah menyiapkan berbagai kejutan spesial. Salah satunya adalah tato di punggungnya yang bergambar wajah Nate sekeluarga. Karena Leigh tahu bahwa Nate sangat menyukai bowling, ia juga telah membuat ruangan bowling khusus untuk Nate. Bahkan Leigh juga telah mendekorasi rumahnya dengan berbagai karya seni demi memuaskan ibu Stephanie yang merupakan sarjana di bidang seni. Melihat semua kejutan yang ada, Nate pun hanya bisa takjub dalam diam. Ketika makan malam, Leigh menceritakan tentang pekerjaannya yang merupakan seorang pembuat aplikasi.
Meski pekerjaannya itu membutuhkan keahlian di bidang IT, Late sama sekali tak pernah mempelajarinya di bangku kuliah. Semuanya ia pelajari dengan otodidak sejak ia berusia 13 tahun. Melihat kejeniusan Late, Scotty pun kagum. Di tengah perbincangan, Late tanpa sengaja memberitahukan tentang ia dan Stephanie yang sudah setahun lamanya tinggal bersama. Mendengar hal itu, Nate pun kecewa. Sebagai anak, Stephanie seharusnya meminta izin terlebih dahulu padanya. Namun karena semuanya telah terjadi, Nate dan istrinya pun hanya bisa terdiam. Di dalam kamar, Nate dan istrinya kembali membahas tentang perbincangan mereka di meja makan tadi. Menurut Nate, meski Late merupakan pengusaha kaya, namun tingkah lakunya bisa membawa dampak buruk bagi kedua anaknya. Hingga tak lama berselang, Late pun tiba-tiba datang. Late di situ meminta maaf atas semua tingkah laku dan ucapannya yang terkesan tak memiliki etika. Semua itu dikarenakan sejak kecil, Late telah kehilangan kedua orang tuanya, sehingga tak ada yang pernah mengajarinya etika sama sekali. Dengan penuh penyesalan, Late memohon agar Nate mau memakluminya. Mulai saat ini, Late juga berjanji akan berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Keesokan pagi, ketika Nate sedang BAB, ia dibuat bingung dengan tak adanya tisu di toilet. Untungnya Gustav tiba-tiba datang. Gustav lalu memberitahu jika semua peralatan termasuk kloset di rumah ini telah menggunakan sistem teknologi canggih, sehingga Nate hanya tinggal memilih dan menekan tombol yang dibutuhkan. Namun karena Nate masih tetap bingung, Gustav pun terpaksa memandunya. Nate. Saat siang, Late mengajak Nate jalan-jalan di kebun binatang pribadinya. Melihat banyaknya binatang di sana, Nate bertanya, untuk apa Late memelihara semua hewan ini? Late pun menjawab, sebenarnya selain untuk refreshing, Late juga menternakan beberapa hewan untuk dikonsumsi, seperti daging yang mereka makan semalam, yaitu daging beruang dari hasil peternakannya. Setelah itu, Late membawa Nate ke ruang kerjanya yang berbentuk sebuah pondok kecil. Di dalam ruangan itu, Late menunjukkan aplikasi buatannya yang diberi nama Justin. Aplikasi Justin ini berfungsi melakukan pencarian data di internet melalui perintah suara. Ya hampir sama seperti Google Assistant. Namun keunggulan Justin adalah ia hanya mau menerima perintah menggunakan bahasa kotor dan bahasa gaul. Tak hanya itu, Justin juga bisa merasakan perasaan si pengguna, sehingga Justin sangat banyak diminati oleh kalangan muda atau yang dikenal sebagai Gen Z. Setelah itu, Late memberitahu tentang tujuannya mengajak Nate ke tempat itu. Sebenarnya Late berencana melamar Stephanie tepat di hari Natal nanti. Late tahu jika saat ini Nate masih belum merestui hubungannya dengan Stephanie. Namun dalam 1 minggu ke depan, Late akan membuktikan bahwa hanya dialah pria yang tepat untuk Stephanie. Late yakin sebelum hari Natal tiba, Nate pasti akan merestui hubungannya. Bahkan Nate juga akan memanggilnya dengan sebutan Nat. Melihat optimisme di wajah Late, Nate hanya bisa mengangguk sambil bergumam di dalam hati. Sampai kapanpun, hal itu takkan mungkin terjadi. Di waktu senggang, Nate menelepon Lou guna menanyakan tentang kondisi perusahaannya saat ini. Lou memberitahu bahwa banyak investor yang menolak untuk melanjutkan kerjasamanya. Bagi para investor, usaha percetakan Nate sangatlah ketinggalan zaman. Dengan kondisi keuangan yang sedang tidak stabil, kemungkinan besar perusahaan itu hanya akan bertahan kurang dari 1 tahun lamanya. Mendengar hal itu, Nate pun kecewa. Selama ini, Nate telah berjuang sekuat tenaga mempertahankan perusahaannya. Bahkan demi bisa menutupi biaya operasional, Nate nekat meminjam uang di bank dengan bunga yang sangat tinggi. Di sisi lain, Late mengajak Scotty bermain game buatannya yang masih belum dirilis. Setelah mengamati dengan seksama, Scotty mengusulkan beberapa ide termasuk penambahan fitur yang akan membuat game itu semakin diminati. Mendengar ide-ide Scotty, Late pun kagum.
Late yakin dengan kecerdasan yang Scotty miliki, ia akan membuat perusahaan percetakan ayahnya jauh lebih maju. Namun Scotty malah pesimis, karena selama ini sang ayah selalu menolak setiap gagasan dan inovasi yang telah ia usulkan. Malamnya, Late mengadakan pesta mewah sebagai hadiah khusus untuk menyambut kedatangan Nate sekeluarga. Pesta itu dihadiri oleh para pebisnis kaya, salah satunya adalah pemilik Tesla, yaitu Elon Musk. Dengan segala kesuksesan dan kemewahan yang Late miliki, membuat istri Nate merasa takjub. Namun tidak dengan Nate, karena bagi Nate, Late tetaplah pria berandalan yang hanya dinaungi keberuntungan semata. Di tengah pesta, Nate tiba-tiba mengajak Stephanie berbincang di luar. Nate bertanya, dari sekian banyaknya lelaki di dunia, mengapa Stephanie harus memilih lelaki seperti Late? Stephanie pun menjelaskan bahwa alasannya memilih Late karena Late adalah satu-satunya lelaki yang memiliki sikap dan pendirian yang teguh sama seperti Nate. Late juga memiliki sikap dermawan dan selalu jujur apa adanya. Jika saja Nate mau mengenal Late lebih dekat lagi, Nate pastinya akan kagum dengan kepribadian Late yang sesungguhnya. Sebenarnya Nate di situ tak mempercayai ucapan Stephanie. Namun demi kebahagiaan Stephanie, ia pun bersedia untuk mengenal Late lebih dekat lagi. Keesokan pagi, Late mengajak Nate pergi membeli pohon untuk persiapan pesta Natal. Sambil melihat-lihat, Late menceritakan tentang betapa sulitnya menjalani persaingan bisnis di zaman modern seperti saat ini. Sehebat apapun perusahaan yang dimiliki, jika tak mau mengupdate dan berinovasi, maka perusahaan itu pun akan hancur dalam sekejap. Di tengah perbincangan, Late melihat adanya pohon Natal milik perusahaan yang menjadi saingan utamanya. Karena Late sangat membenci pemilik perusahaan itu, Late pun mengajak Nate menebang dan mengambil pohon tersebut. Anehnya, Nate pun malah menyetujuinya. I'm trying. Come on. Okay, Laird, just... Mereka pun berhasil mengambil pohon tersebut. Di sepanjang perjalanan pulang, bukannya merasa bersalah, Nate malah nampak senang sambil menikmati lagu band favoritnya, yaitu Kiss. Di momen itu Nate seakan mulai mau membuka hatinya untuk Late. Namun saat Late memberitahu tentang keputusan Stephanie yang tak ingin melanjutkan kuliahnya, kebencian Nate pun kembali muncul. Sebenarnya keputusan itu dibuat karena Stephanie ingin membangun dan mengelola yayasan perlindungan wanita. Meskipun itu merupakan tujuan mulia, namun Nate tak peduli. Bagi Nate, pendidikan adalah yang paling utama. Setibanya di rumah, Nate langsung meluapkan kekesalannya pada Stephanie. Nate tak menyangka anak yang selama ini menjadi tumpuan dan kebanggaan dalam hidupnya memilih untuk memutuskan kuliah hanya demi mengelola sebuah yayasan. Nate menganggap jika semua ini pasti karena ulahnya Late. Meski Stephanie telah menjelaskan bahwa itu murni keputusannya, namun Nate tetap tak mempercayai Stephanie. He is trying to put his imprint on this, and this is what's going to be your downward spiral. An e-cigarette, but instead of tobacco. Guna melampiaskan emosinya, saat malam Nate menelepon dan meminta bantuan temannya yang merupakan ahli IT untuk meretas dan menghapus semua data perusahaan milik Late. Karena membutuhkan koneksi pada salah satu perangkat di sana, Nate pun nekat menyusup masuk ke ruangan pribadinya Late. Sesuai petunjuk, Nate lalu memasukkan sebuah aplikasi peretas ke salah satu komputer di sana. Saat proses peretasan selesai, Nate dan temannya nampak begitu senang. Namun tanpa mereka ketahui, semua perangkat milik Late telah dilindungi sistem keamanan tingkat tinggi yang bisa menyerang balik siapapun yang mencoba melakukan peretasan. Alhasil komputer milik temannya Nate lah yang menjadi korban. I can't use my computer anymore. What? Stop that. What the fuck? What? Meski usahanya gagal, namun setidaknya Nate bisa membobol data rekeningnya Late. Di hadapan Stephanie dan yang lainnya, Nate menunjukkan jumlah saldo di rekening banknya Late yang tak tersisa sama sekali. Mengetahui hal itu,
Late dengan santai menjelaskan, meski saldo di rekeningnya kosong, namun ia masih memiliki saham bernilai 197 juta dolar. Lagi pula Late sengaja mengambil semua uang di rekeningnya itu untuk melunasi hutang-hutangnya Nate. Nate di situ sangat bingung. Bagaimana mungkin Late bisa mengetahui tentang hutangnya, padahal selama ini hanya ia dan temannya Lula yang mengetahuinya. Late lalu menjelaskan bahwa semua itu karena Justin. Sewaktu Nate dan Lou membahas tentang kondisi perusahaannya, Justin langsung merekam dan melaporkannya pada Late. Namun bukannya berterima kasih, Nate malah menuduh bahwa tujuan Late melunasi semua hutangnya hanya untuk mempermalukannya di hadapan umum. Tak terima akan hal itu, Nate pun langsung meninju Late. Akibat kekacauan itu, Stephanie yang merasa malu meminta keluarganya pulang malam itu juga. Keesokan pagi, tepat di hari Natal, Nate dan keluarganya pun tiba di rumah. Saat masuk, Nate mendapat kejutan dari semua pegawainya yang ingin merayakan Natal bersama. Mereka juga memberikan Nate sebuah iPad sebagai hadiah Natal. Melihat wallpaper di iPad tersebut yang bergambar dirinya dan juga Late membuat Nate seketika larut dalam penyesalan. Nate menyadari jika sebenarnya Late adalah sosok pria yang sangat baik. Namun keegoisan dan kesombonganlah yang telah membutakannya selama ini. Tak lama kemudian, Nate dikejutkan dengan kedatangan Stephanie dan Late yang menggunakan helikopter. Tanpa rasa malu, Nate pun meminta maaf pada Stephanie dan juga Late. Nate lalu bertanya pada Late, apakah Late benar-benar tulus mencintai Stephanie? Tanpa basa-basi, Late pun mengungkapkan betapa ia sangat mencintai Stephanie. Kalimat itu pun seketika membuat Nate luluh dan akhirnya ia pun mau merestui hubungan keduanya. Sesuai dengan rencana sebelumnya, hari ini Late akan melamar Stephanie. Late bahkan telah menyiapkan kejutan spesial, salah satunya adalah penampilan band idolanya Nate, yaitu Kiss. Mendengar hal itu, Nate pun kaget. Nate lalu menasehati, jika Late ingin meluluhkan hati Stephanie, sebaiknya Late melakukan proses lamaran yang sederhana, karena yang terpenting bagi Stephanie adalah cinta dan ketulusannya Late. Sesuai dengan nasihat Nate sebelumnya, Late langsung menghubungi Gustav untuk membatalkan semua kejutan yang telah disiapkan. Namun karena gangguan sinyal, Gustav yang tak bisa mendengar ucapan Nate dengan jelas, sialnya malah tetap menjalankan rencana tersebut. Oh my god. Absolute fucking shitfest. Oh my god. Stephanie Fleming. That's a ring. Stephanie! What is Kiss doing here? This is in the front yard! Dengan panik, Late langsung meminta band Kiss untuk masuk ke dalam rumahnya Nate. Melihat kedatangan band idolanya, Nate dan semua pegawainya pun mulai salah tingkah. Meski gugup, Nate di situ berusaha menyambut dan mengajak band idolanya itu merayakan Natal bersama. Tak lama kemudian, Late dan Stephanie pun datang. Nate di situ awalnya nampak senang dan menyangka proses lamarannya Late berjalan dengan sukses. Namun yang terjadi ternyata sebaliknya. Dengan wajah sedih, Late mengungkapkan jika Stephanie telah menolak lamarannya. Mendengar hal itu, Nate dan istrinya pun nampak begitu kecewa. Hingga akhirnya, Stephanie menjelaskan bahwa sebenarnya ia bukan menolak lamarannya Late. Stephanie hanya ingin menundanya hingga kuliahnya selesai nanti. Di sela-sela acara makan, Nate tiba-tiba mengajak Late bekerja sama membangun sebuah bisnis. Namun di bisnis kali ini, Nate meminta agar Scotty lah yang akan menjalankannya. Scotty tentu saja nampak begitu antusias. Setelah sekian lama, akhirnya ia pun bisa mendapatkan kepercayaan dari sang ayah dengan penuh kebahagiaan. Setelah itu, mereka semua melanjutkan pesta Natal dengan bernyanyi dan berdansa bersama. Di momen itulah Nate tanpa diduga menyapa Late dengan sebutan Nak. Ya, sekian rekap alur filmnya.
Terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga channel ini bisa selalu menghibur dan menebar kebahagiaan untuk kalian semua. Saya Joni pamit pulang, wassalam dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.